Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dengan NIM 23627006 dan teman saya Fitriani dengan NIM 23627011. Kami dari mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari semester 4. Kami diberikan tugas mata kuliah statistik oleh Ibu Tiara Wahyu Anggraini MPD, yaitu mengolah data menggunakan regresi linear berganda dengan judul penelitian pengaruh jumlah tugas mahasiswa dan tingkat motivasi belajar terhadap tingkat stres akademik mahasiswa. Jadi, alasan kami memilih judul penelitian ini adalah karena stres akademik merupakan masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa. Entah dari banyaknya jumlah tugas kuliah dan masalah pribadi. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana jumlah tugas kuliah ini dan tingkat motivasi belajar ini mempengaruhi stres akademik agar dapat menjadi landasan untuk mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan prestasi akademik mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif pada semester berjalan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria responden yaitu mahasiswa aktif yang bersedia mengisi kuesioner secara online. Jumlah responden minimal adalah 30 orang sesuai pedoman mini riset dari mata kuliah ini. Terus alasan memakai teknik sampling purposive. Teknik purposive sampling digunakan karena peneliti memilih responden yang sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa aktif yang bersedia mengisi kuesioner. Teknik ini dianggap tepat untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk indikator, dalam penelitian ini, peneliti menyusun indikator untuk masing-masing variabel berdasarkan sumber-sumber. Untuk variabel jumlah tugas kuliah, indikator disesuaikan dari jurnal Suhartini dan rekan-rekan tahun 2023 yang membahas beban akademik. Indikatornya meliputi banyak tugas, kesulitan mengatur waktu, kewalahan karena jadwal padat, dan kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu untuk variabel motivasi belajar, peneliti mengacu pada teori dari Sardiman tahun 2012 dalam buku Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Indikatornya mencakup semangat belajar, kegigihan menghadapi kesulitan, serta dorongan untuk mencapai prestasi akademik. Sementara itu, indikator stres akademik saya ambil dari Jurnal Fitriani dan Putri tahun 2023. Di sana disebutkan bahwa stres akademik ditandai oleh kecemasan menjelang ujian, gangguan tidur, gejala fisik seperti sakit kepala, dan tekanan emosional karena tuntutan akademik. Untuk sekolah menempatkan tugas sangat setuju. Menurut tugas sangat setuju, saya jarang terbebani. Tidak setuju. Oke, baik.
ini merupakan hasil dari responden dari 30 responden, di mana terdapat 15 pernyataan dan terdiri dari pernyataan negatif dan pernyataan positif. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan yaitu memindahkan data ini ke Excel. Oke, kita lanjut ke Excel-nya. Nah, di sini sudah ada tabel dari pernyataan X1, di mana ada yang negatif dan ada yang positif. Kemudian ada juga X2 dan Y. X1-nya yaitu jumlah tugas kuliah, dan X2-nya itu tingkat motivasi belajar, dan Y-nya itu tingkat stres mahasiswa. Nah, kita lakukan itu memindahkan dari responden tadi. Di sini sangat setuju. Ini kita isi di sini itu SS, kemudian ini merupakan pernyataan positif. Kemudian di sini ada netral. Ini masih satu responden UN. Kemudian sini ada pernyataan negatif. Nah, sangat tidak setuju. Saya terbeban, saya jarang. Oke, ya, tidak setuju. Nah, oke, ya. Selanjutnya, tidak setuju. Itu setiap untuk menggunakan tulisan negatif, tidak setuju. Oke. Nah, terus setuju. Di terakhir itu setuju. Kemudian netral. Kemudian setelah kita berhasil memindahkan datanya dari Google Form ke Excel, kemudian kita akan mengubah data tersebut menjadi angka berdasarkan skala Likert. Nah, di pernyataan tersebut ada pernyataan positif dan negatif. Di sini saya sudah memindahkan dan sudah menjadikan angka. Nah, kalau untuk pernyataan positif, dia menggunakan if, yaitu kalau untuk pernyataan positif dia dari 5 ke 1, sedangkan kalau untuk pernyataan negatif dia dari 1 ke 5. Nah, di sini sudah ada totalnya. Total dari masing-masing X1-nya, X2, dan Y. Oke, baik. Jadi, setelah kita mengumpulkan data-data yang akan digunakan, kemudian kita akan menganalisis menggunakan regresi linear berganda. Nah, yang pertama itu hipotesis penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh dua independen, yaitu dua variabel independen, yaitu X1 adalah jumlah tugas kuliah, X2 adalah tingkat motivasi belajar, dan tingkat motivasi belajar terhadap variabel dependen Y, yaitu tingkat stres akademik. Nah, untuk hipotesis statistiknya, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah tugas kuliah X1 dan tingkat motivasi belajar X2 terhadap stres akademik Y. Sedangkan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah tugas kuliah X1 dan tingkat motivasi belajar yaitu X2 terhadap tingkat stres akademik mahasiswa yaitu Y. Selanjutnya ada tingkat signifikan.
Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan alfa sebesar 0,05. Artinya, jika p-value signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima. Kemudian ada kriteria pengujian. Pengujian hipotesis H1 dan H2 secara parsial atau uji T apabila nilai T hitung terhadap lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Kemudian apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Sedangkan untuk pengujian hipotesis H3 secara simultan atau uji F, apabila nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Kemudian, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan X1, X2, dan Y-nya. Nah, untuk X1-nya itu sendiri, kita ambil dari G44, artinya total dari responden untuk X1. Nah, di sini kemudian dibagi 75. 75 itu berasal dari banyaknya items atau banyaknya pernyataan, itu 15 pernyataan, kemudian dikalikan dengan 5. Dengan 5 itu berasal dari skor tertinggi dari responden ini. Nah, skor tertingginya itu yaitu 5. Nah, berarti 15 dikali 5 yaitu 75. Kemudian dikalikan 100 dan ini hasilnya. Begitu juga dengan X2-nya. X2-nya juga begitu. Dia dibagi dengan 75, total dari X2-nya dibagi dengan 75, kemudian dikali dengan 100 sampai Y. Nah, di sini sudah ada X1, X2, dan X2 kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y2 kuadrat. Tinggal untuk X1, berarti dipangkatkan 2. Sama juga dengan diklik ini, terus dipangkat shift 6, kemudian 2. Nah, untuk X1Y ini berasal dari mana? Dia X1, nilai X1 dan Y-nya itu dikali dan menghasilkan 33,44. Nah, untuk X2Y itu juga X2Y 25,33 dikali dengan 14,67 dan hasilnya 371,56. Dan X1 dan X2-nya, X2 dan X1-nya dikalikan, yaitu 22,67 dikali dengan 25,33 dan menghasilkan 574,22. Kemudian kita sum, kita jumlahkan semuanya, total datanya. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan manual dari data di atas. Nah, yang pertama itu adalah sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat itu yaitu kita langsung saja untuk menentukan sigma X1-nya sama dengan total X1 kuadrat, totalnya X1 kuadrat, kemudian dikurang dengan buka kurung total dari X1, total X1, kemudian dikuadratkan 2, kemudian dibagi dibagi dengan 30. 30 itu berasal dari mana?
berasal dari banyaknya responden, yaitu 30 responden. Kemudian kita enter. Nah, kemudian untuk X2 kuadratnya itu total sama dengan total X2 kuadrat dikurang dengan 20 total X2-nya di pangkat 2 kemudian dibagi 30. Nah, oke, enter. Kemudian kita lanjut sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat yaitu rumusnya sama dengan Y kuadrat dikurang dengan total dari Y kuadrat kemudian dibagi 30 dan enter. Nah, setelah kita mendapatkan sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma Y kuadrat, kemudian kita menentukan sigma X1Y. Apa rumus dari sigma X1Y? Rumus dari sigma X1Y itu sendiri yaitu total dari X1Y sama dengan kemudian total X1Y seperti ini kemudian dikurang 2 kali kemudian total X1 nya itu yaitu ini kemudian dikali dengan total Y kemudian tutup kemudian dibagi 30. Nah, 30 itu tadi banyak dari respondennya. Kemudian enter. Kemudian sigma X2Y sama dengan total X2Y ini. Untuk memastikan kita harus lihat lagi. X2Y kemudian dikurang dengan 2 kurung total dari X2Y dikali dengan total dari Y. Nah, kemudian tutup kurung terus dibagi 30 tutup kurung. Oke. Nah, setelah itu kita menentukan X1, X2-nya. Nah, X1 dan X2-nya itu yaitu total dari sama dengan kemudian total dari X2-nya kemudian dikurang dengan total X1 kemudian dikali dengan total X2 kemudian dibagi 30 tutup kurung. Oke, enter. Nah, setelah kita mendapatkan dari sigma X1, sigma X2 kuadrat, sigma XY kuadrat, kemudian kita menentukan B1. B1-nya rumusnya yaitu sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadratnya dikalikan dengan sigma dari X1Y. Kemudian dikurangi dengan sigma X2Y dikali dengan X1, nilai dari X1 dan X2-nya. Kemudian dibagi dengan nilai dari sigma X1 kuadrat, kemudian dikali dengan sigma X2 kuadrat, kemudian dikurangi dengan nilai dari X1, sigma X1 dan X2 di pangkat 2.
kemudian ditutup. Oke. Setelah itu, kita menentukan nilai dari B2. B2 itu sendiri, yaitu sama dengan sigma X1 kuadrat, kemudian dikali dengan sigma X2Y, kemudian dikurangi dengan sigma X1Y dikali dengan sigma X1 X2 dua kali. Terus nah, setelah itu dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 kuadrat, kemudian dikurang dengan nilai dari sigma X1 dan X2 dipangkat 2, kemudian itu. Nah, setelah itu kita menentukan nilai dari A-nya. Rumus dari A itu sendiri yaitu sama dengan total dari Y, ini total dari Y, kemudian dikurang dengan B1 base ulang. Nah, kemudian sama dengan terus total dari Y dikurang dengan B1 dikalikan dengan total dari X1-nya, kemudian dikurangi dengan B2 dikalikan dengan total dari X2, kemudian ditutup, dibagi 3, dan enter. Nah, setelah kita melakukan perhitungan manual, kita akan menentukan data analisisnya itu dengan cara kita pergi ke data, kemudian data analyze, kemudian regression. Setelah itu kita input nilai Y-nya sampai di sini. Terus untuk X-nya juga sama. Kita input sini. Oke. Kemudian ini outputnya paste. Kita copy di sini. Dan oke. Nah, kita bisa lihat
Ya, perkecil dulu. Oke. Ups. Oke. Nah, Baik, selanjutnya saya akan buat untuk bagian SPSS-nya. Pertama-tama kita akan mengcopy data yang ada di sini. Kita copy lalu kita ke SPSS. Terus kita akan copy di sini. Dan kita ke variabel view untuk mengubah namanya. Nah, karena sudah diubah namanya, terus kita pencet analyze, kita pilih regression, terus kita pilih linear, terus ini kita masukkan ke dependent, X1 nya kita masukkan ke independent, sama S2 nya kita masukkan ke independent, terus oke. Nah, ini dia hasilnya. Untuk variabel entered sum atau removed ini, kita lihat tabel ini hanya untuk menunjukkan variabel apa saja yang kita masukkan dalam analisis kita. Di sini kita melihat variabel X2 dan X1 telah dimasukkan untuk menjelaskan variabel Y. Terus untuk model summary ini, yang paling penting di sini adalah nilai R square. Nilai R square sebesar 0,271 atau 27,1%. Ini artinya variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan 27,1% variasi dari variabel Y. Sisanya 72,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Nilai adjusted R square biasanya lebih akurat. Jadi kita bisa bilang sekitar 21,7% variasi Y dijelaskan oleh X1 dan X2. Sekarang kita ke tabel ANOVA. Tabel ini untuk melihat apakah model regresi kita secara keseluruhan bisa digunakan atau tidak. Kita fokus pada nilai sig atau signifikan. Di sini nilai sig adalah 0,014 karena nilai ini lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi kita signifikan secara statistik. Artinya setidaknya ada satu variabel independen atau X1 atau X2 yang punya pengaruh terhadap Y. Terus untuk terakhir dan yang paling penting adalah tabel koefisien. Tabel ini memberitahu kita detail pengaruh masing-masing variabel. Itu ada konstanta nilai 5.089,441 ini adalah nilai Y ketika X1 dan X2 sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada X1 dan X2, Y diperkirakan sebesar 5.089,441. Terus variabel X1, nilai B untuk X1 adalah minus 2.875. Ini berarti setiap kenaikan 1 unit X1, Y akan turun sebesar 2,875 unit.
dengan asumsi X2 tetap. Nilai SIK untuk X1 adalah 0,006 karena 0,006 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Variabel X2, nilai B untuk X2 adalah 1,337. Ini berarti setiap kenaikan 1 unit X2, Y akan naik sebesar 1,337 unit. Dengan asumsi X1 tetap, nilai SIK untuk X2 adalah 0,007 karena 0,007 juga lebih kecil dari 0,005. Ini menunjukkan bahwa variabel X2 juga berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi, begitulah cara membaca output regresi berganda di SPSS. Kita sudah tahu variabel apa saja yang masuk, seberapa besar model kita menjelaskan Y, apakah modelnya signifikan, dan bagaimana pengaruh masing-masing variabel. Semoga penjelasan ini mudah dipahami. Kalau sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi setelah kita melakukan perhitungan manual dan data analisis menggunakan Microsoft Excel dan perhitungan SPSS, kemudian kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu kita masuk ke pengujian hipotesis H1, H2 secara parsial atau UJT. Nah, ini merupakan hasil output dari Microsoft data analisis dari Microsoft menggunakan Microsoft Excel, dan ini merupakan output dari perhitungan SPSS. Nah, di sini ada rumus T-tabel untuk mencari T-tabel. Nah, di sini rumusnya itu T dalam kurung alfa titik koma N kurang K kurang 1. Nah, N itu apa? N itu jumlah data. Nah, jumlah data dari responden itu sebanyak 30. Kemudian 2 ini yaitu jumlah variabel bebas, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Kurang 1. Nah, ini menghasilkan 0,05, 27. Jadi setelah kita melihat tabel, ternyata antara 0,05 dan 27 itu ada 1,7703. Nah, kita kita melakukan pembahasan. Jadi, untuk pengujian hipotesis H1, terlihat di nilai signifikan untuk pengaruh X1 atau jumlah tugas kuliah terhadap Y. Ini sebesar 0,05, artinya lebih besar daripada 0,0, sorry. Di sini hasil dari pengujian hipotesis 1 yaitu sebesar 0,06, artinya lebih besar daripada 0,05. Dan untuk nilai T hitungnya, di sini kita lihat, T hitungnya itu minus 2,970. Artinya dia lebih kecil daripada T tabel, yang dimana T tabel itu sendiri yaitu 1,703. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh X1, jumlah tugas kuliah terhadap Y, atau tingkat stres akademik. Nah, untuk pengujian H2-nya, terlihat di sini nilai signifikan untuk pengaruh X2 motivasi belajar terhadap Y, tingkat stres akademik, sebesar 0,07. 0,07, artinya dia lebih besar daripada 0,05, dan untuk nilai T hitungnya itu sendiri yaitu 2,922, artinya dia lebih kecil daripada T tabel, yaitu 1,703, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh X2 atau motivasi belajar terhadap Y, tingkat stres akademik. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian hipotesis H3 secara simultan atau uji F. Yang pertama kita harus lakukan juga itu mencari yang namanya, setelah kita mendapatkan hasil output dari Microsoft Excel dan SPSS. Jadi, kita melakukan namanya F tabel. Ini kan F hitung. Selanjutnya kita melakukan
pencarian untuk F-tabel. Nah, untuk F-tabel itu sendiri, rumusnya yaitu sama, dia F-tabel sama dengan F 2 titik koma 30 ini N dan 2 ini K dikurang 1. Nah, 2 jadi 2 titik koma 27 karena 30 kurang 2 kurang 1 artinya 27. Setelah kita melihat F-tabel ternyata di 2 titik koma itu titik koma 27 itu ada nilai 3,35. Nah, berdasarkan hasil output di atas, terlihat nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sebesar 0,14, artinya dia lebih besar daripada 0,05, dan nilai untuk F hitungnya sebesar 5,030, artinya dia lebih besar daripada F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, kemudian ada interpretasi persamaan regresi linear. Nah, setelah kita melakukan hitung manual, di sini kita mendapatkan persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, yaitu kita bisa lihat di sini ada nilai A, nilai B. Ini untuk hitung manual, dan ini data analisisnya. A-nya itu 51,12, B1-nya minus 2,882, dan untuk hasil B2-nya 1,33. Kita memperoleh persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan 51,12 ditambah min 2,88 X1 dan ditambah 1,33 X2. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 5,12 maka dapat diartikan jika variabel independen bernilai 0 konstan, maka variabel dependen bernilai 51,12. Nah, nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai ini nilai koefisien regresi variabel X1. X1-nya tadi dia bernilai negatif. Nah, X1-nya itu yaitu hasil dari B1. Dia bernilai negatif, berarti setiap kenaikan satu satuan pada variabel tersebut akan menyebabkan penurunan pada Y sebesar min 2,88 satuan. Dengan asumsi variabel lain konstan, karena bernilai negatif, maka dapat diartikan jika variabel tersebut meningkat, maka variabel Y akan menurun. Sebaliknya, jika variabel tersebut menurun, maka variabel Y akan meningkat. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai koefisien regresi variabel X2. Untuk nilai variabel X2, dia bernilai positif, yaitu sebesar 55, dia bukan 55,186, tapi dia 1,33. Berarti setiap kenaikan satuan pada variabel X2 maka akan menyebabkan kenaikan pada Y sebesar 1,33 satuan. Dengan asumsi variabel lain konstan karena bernilai positif, maka dapat diartikan jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Sebaliknya, jika variabel X2 menurun, maka variabel Y juga akan menurun. Nah, itu dia tadi pembahasan dari hasil perhitungan manual dan data analisis menggunakan Microsoft Excel dan perhitungan SPSS. Kemudian, dari penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk X1 yaitu jumlah tugas kuliah, dia untuk variabel X1 ini tidak berpengaruh
signifikan terhadap tingkat stres akademik. Artinya, banyak tugas kuliah yang diberikan tidak secara langsung menyebabkan stres akademik mahasiswa meningkat. Nah, untuk X2-nya atau variabel X2, yaitu tingkat motivasi belajar, ini berpengaruh terhadap tingkat stres akademik. Meskipun nilainya artinya, semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa, maka stres akademik cenderung menurun, karena motivasi yang membuat mereka lebih siap dan mampu menghadapi tekanan akademik. Nah, itu saja dari pembahasan dan kesimpulan untuk penelitian dengan judul pengaruh jumlah tugas kuliah dan tingkat motivasi belajar terhadap stres akademik mahasiswa.